Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, kembali bersama saya Ica Asifa yang saat ini kita sedang berada di studio kita yang keren dan tetap bersemangat bersama liputan khusus kita kali ini, dan kita bersama dengan Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Haji Sugio MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, saat ini kita akan coba membahas tentang digitali madrasah yang tentunya ini juga menjadi boom di era digital saat ini, yang tentunya juga madrasah ikut berperan andil bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana juga dengan kesiapan para santrinya, terutama pengajarnya. Nah, untuk itu kita akan coba gali informasi kepada Bapak Sugio. Bapak, ada beberapa yang coba akan kita tanyakan kepada panjenengan.
Ini kalau bicara tentang media sosial dan tentang madrasah tentunya. Biasanya itu kan kegiatan madrasah, kemudian profilnya, kemudian berita-berita, newsnya yang ada di madrasah itu di-up ke media sosial. Apakah digitalisasi madrasah itu cukup sampai di situ saja? Terima kasih Mbak Ica. Terima kasih pada Mimbar TV. Ini kalau kita bicara madrasah ini menarik sekali. Betul, dan sepertinya tidak ada habisnya. Ya. Betul. Karena madrasah ini prestasinya luar biasa Okay. dan juga ini diminati masyarakat luar biasa. Betul. Sehingga berbicara madrasah sangat menarik untuk saat ini dan seterusnya. Seterusnya. Karena ada perkembangan-perkembangan dunia, Betul. Bapak ya, yang harus menjadi cakrawala yang layak untuk bisa dipelajari begitu, baik secara institusi maupun secara pembelajaran ya. Betul. Ini terkait dengan digitalisasi madrasah, tentu tidak hanya sekedar untuk branding madrasah. Jadi branding madrasah sudah banyak kita lihat di media bahwa madrasah itu juga ada yang memiliki media-media TV juga ada, TV channel begitu ya. Betul, melalui YouTube. Nah, lebih jauh dari itu, yang pertama adalah bahwa digitalisasi itu harus menjadi miliknya guru. Jadi guru itu jangan hanya mengajar seperti masa lalu. Kalau kita lihat alat-alat kan analog gitu ya, belum ke digital gitu loh. Iya. Nah, ini kalau gurunya masih analog dengan cara model lama kan guru tuh masuk di kelas, kemudian menerangkan kepada muridnya. Nah, itu diberikan model referensi. Betul. Begitu. Gurunya bawa kitab sucinya gitu. Ini sudah berbeda karena ada perubahan-perubahan, misalnya perubahan definisi kelas, Mbak Ica. Kelas sekarang itu bukan kelas yang dibatasi oleh gedung dengan luasan misalnya 8x9. Terus di situ ada kursinya, ada papan tulis, sudah berubah. Kelas adalah kelompok belajar. Betul, dan itu bisa variatif mau kemana saja dan di sudut mana saja begitu. Betul. Sehingga kemudian pola mengajarnya harus berubah. Iya. Jadi bisa saja gurunya di sini, muridnya tidak di sini. Betul. Kalau kemudian harus menerangkan di depan muridnya tidak ada. Iya. Harus berubah. Jadi guru harus memiliki kemampuan digital. Jangan sampai guru tuh, oh saya ini guru lama. Iya. Lama atau baru, selama masih menjadi guru, harus memiliki kapasitas sebagai guru. Ya, kompetensinya sebagai pengajar. Betul. Dan sekarang eranya adalah era digital, sehingga gurunya harus mengikuti pola itu. Baik yang senior maupun junior harus memiliki kapasitas kemampuan di dalam bidang IT, yang itu menjadi alat belajar yang luar biasa. Iya. Dan apalagi ketika para siswanya atau santrinya paham lebih dulu tentang brand-brand di media sosial ya. Kemudian ketika sang guru mencoba mengupdate, wah iya ini saya belum paham sampai di sini begitu ya. Kan yang dikhawatirkan seperti itu Pak Kabid kira-kira. Betul. Jadi kalau misalnya dikasih teks ya, dikasih masalah, itu suruh kejar-kejaran, balapan. Oh, begitu murid ya? Dengan guru. Ayo mana kita dulu yang finish? Semuanya buka begitu ya. Sudah berselancar sendiri-sendiri. Iya. Ya ini jadi guru tuh harus ngikuti ya. Harus ngikuti karena sekarang kan generasinya generasi milenial. Berarti memang harus sesuai dengan arusnya seperti apa. Betul. Dan diikuti kapal mau berlari kemana. Harus siap, guru harus siap. Iya. Jadi perlu, ayo kita mengkaji sesuatu, sama-sama cari. Iya. Searching bareng-bareng. Betul. Ini ada satu kasus anak-anak begitu ya. Ada kasus seperti ini, maka solusinya seperti apa? Kan bukan berarti menutup kemungkinan bahwa anak bisa diskusi lewat media sosial kan begitu ya. Dengan menggunakan tema-tema, dengan gurunya memberikan, Pak gurunya begitu. Itu guru sekarang harus begitu. Harus lebih smart. Betul. Baik Bapak, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang menggunakan alat digital yang ini juga penting sekali. Dan jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah saat lagi kami akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad As'adul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kambil Kementerian Agama Jawa Timur. Di era teknologi informasi saat ini, bahwa apa yang kita lakukan tidak bisa kemudian hanya dinikmati oleh kita sendiri. Maka kita perlu untuk menyampaikan yang lain. Salah satu upaya itu adalah Mimbar TV ini untuk bisa menyampaikan kepada khalayak ramai terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kanwil Kemenang Jawa Timur. Khususnya kami berharap nanti ada sinergi dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Karena banyak hal yang kemudian perlu disampaikan kepada masyarakat ataupun informasi disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan yang ada di pesantren. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Bidang mendukung kegiatan yang ada di Mimbar TV ataupun berkontribusi terhadap pengisian acara yang ada di Mimbar TV. Terima kasih Mimbar TV, selamat berkarya dan semoga selalu berada di hati pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kita masih ada di liputan khusus untuk madrasah digital atau digitalisasi madrasah. Ini Pak Kabid. Kita akan coba membahas tentang perangkat digital yang digunakan guru dan madrasah seperti apa gambarannya. Oke. Terima kasih. Ada pemahaman bahwa madrasah yang mengikuti digitalisasi itu harus memiliki alat-alat yang canggih di kelasnya. Kemudian gurunya menggunakan alat-alat itu. Nah, ini benar tapi juga tidak 100% benar. Jadi digitalisasi itu tanda-tanda indikatornya itu kan sekarang itu kemajuan terkait dengan internet. Betul. Ya, itu di antara indikator kemajuan teknologi digital itu dengan internet. Nah, ketika guru hanya menggunakan alat-alat digital itu sebagai layar, jadi cukup di layar saja. Artinya materi buku kemudian dirubah menjadi file. Filenya dibuka di layar, itu ya digital tapi itu prosentasenya kecil. Ya, jadi yang dimaksud tidak begitu. Bagaimana alat-alat digital itu bisa mengeksplor kemajuan itu, searching itu bisa dilakukan di situ, tidak hanya satu arah. Guru mengajarkan dengan memaparkan materi-materi itu di layar itu. Nah, ketika madrasah tidak punya alat itu, apakah tidak bisa madrasah itu mengikuti digitalisasi? Tentu bisa. Karena sekarang itu kalau tidak punya alat itu, anak-anak itu punya HP. Iya, menjadi salah satu sarana ya. Betul. Nah, ini kalau ada madrasah yang melarang siswanya bawa HP, ini sebetulnya justru kita ini bertanya-tanya. Kenapa kok tidak boleh bawa HP? Padahal kita ini tidak bisa mengingkari ya. Kita ini kan tidak mau. Realitanya. Ibu-ibu mau masak tahu bumbunya ya buka HP. Searching juga. Iya. Bapak-bapak mau cari materi buka HP. Iya. Mau beli buah saja juga buka HP misalnya. Kenapa kalau belajar kok tidak boleh bawa HP? Iya. Ini memang ada alasan dari sekolah atau madrasah ya. Kenapa anak-anak dilarang bawa HP? Karena berbahaya. Konten-konten yang tidak boleh diakses, bisa diakses bebas oleh anak-anak. Tapi itu kan kalau di luar kontrol. Betul. Kalau di sekolah kan pasti dilihat kan ada gurunya. Dimonitor ya kan. Kan gurunya ada di kelas. Jadi justru saya menganjurkan kepada madrasah supaya menggunakan HP sebagai alat belajar. Smartphone itu canggih sekali sekarang itu. Nah, oleh karena itu tidak hanya alat yang canggih tadi itu menjadi pembatas ini digital atau tidak digital. Meskipun tidak ada alatnya, tapi kalau anak bawa HP dan itu guru sudah menggunakan pola belajar dengan cara tadi, searching, diskusi, kemudian diskusinya tidak hanya terbatas di kelas, juga di rumahnya, yang tidak mengenal waktu dan tempat, itu digital. Menggunakan alat
smartphone dengan baik itu digital. Ya, dan pola kerjanya pun juga seperti itu ya. Betul. Kan? Ketika ada tugas kemudian coba anak-anak bikin flyer tentang profil sekolah. Nah, anak-anak bisa menggunakan lewat ponselnya tentunya begitu ya. Iya. Bergerak cepat begitu. Iya, jadi kalau semula tuh guru yang menjelaskan. Itu kan tidak menggunakan bagaimana kekayaan digital itu ya. Betul. Tapi justru yang baik itu adalah gini. Guru anak-anak minggu depan kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup misalnya gitu ya. Betul. Nah, itu anak-anak sudah dikasih. Nanti kamu Kisi-kisinya. neliti ayam, kamu kambing, kamu sapi misalnya gitu ya. Nah, dikasih link. Ini linknya. Jadi clue-cluenya dikasih. Sehingga nanti ketemu itu diskusi yang siap presentasi ya anak-anak. betul. Jadi tidak kemudian guru hanya monoton satu arah gitu pembelajaran. Betul, tidak betul, begitu. Betul. Ya, sehingga akhirnya berpikir demokratisnya justru bisa berawal di sini ya Pak Kabid ya. Ketika guru memberikan tugas, kemudian anak coba berkreasi dan berkreativitas dan mencoba melihat bahwa saya harus jadi yang terbaik di kelas misalkan begitu. Dengan temuan-temuan pembelajaran dengan proses digitalisasi itu tentunya. Iya, jadi guru itu jangan alat itu dibiarkan hanya untuk memaparkan saja. Itu alat itu digunakan untuk kekayaan searching tadi itu. Luar biasa. Di samping itu kalau tidak punya alat bisa dengan smartphone tadi bagaimana smartphone itu digunakan untuk belajar. Itu guru memiliki kemampuan menggunakan alat digital. Begitu. Baik, terima kasih Bapak. Masih ada satu segmen lagi dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trianto, yaitu Ketua Tim Kerja
pada pesantren dan pendidikan kesejahteraan, pada bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi saya mengatakan luar biasa satu hal yang saya pahami terkait dengan Mimbar TV. Mimbar TV itu pada dasarnya adalah solusi kreatif yang lahir dari kreator-kreator yang luar biasa yang ada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Ini adalah satu wadah informasi dan sekaligus wadah publikasi terhadap apa yang telah dicapai, baik itu lembaga, kemudian pendidik, tenaga pendidik, dan juga santri maupun siswa dan semua yang ada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi ini adalah solusi kreatif karena dengan adanya Mimbar TV ini akan memberikan apa ya? Minimal kita bisa apa ya? Mengenalkan produk-produk dari pesantren misalnya, atau produk-produk dari madrasah misalnya, produk-produk dari haji apa, termasuk prestasi-prestasi lembaga, kemudian tenaga pendidik, kemudian tenaga pendidikan santri maupun luar biasa ini. Jadi sekali lagi monggo kepada khalayak komunitas yang ada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk menggunakan Mimbar TV ini sebagai satu media edukasi dan juga media publikasi terhadap lembaga, juga pendidik dan santri atau siswa-siswa yang ada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digitalisasi madrasah yang menjadi liputan khusus kita kali ini, dan kita masih bersama dengan Bapak Dr. Haji Sugio MPD. Bapak, kita akan coba mengulas tentang sistem pembelajaran digital menurut Bapak seperti apa? Oke. Jadi alat yang canggih pun ketika kita tidak bisa membuat sistem dengan baik, maka alat itu tidak optimal. Ya. Nah, sistem yang baik itu akan memberikan solusi terhadap kekhawatiran orang tua tadi misalnya. Kenapa anak-anak tidak boleh bawa HP di madrasah? Karena takut mengakses situs-situs yang dilarang. Nah, dengan sistem yang baik, sekolah itu telah menyiapkan sistem, telah menyiapkan kekayaan librarinya, perpustakaannya, dibangun sumber-sumber belajar yang kaya. Yeah. Nah, di situ satu akan mempermudah guru. Bagaimana guru mengajar, persiapannya sudah banyak dibantu di sistem itu. Betul. Kemudian yang kedua juga akan menghemat waktu belajar. Lebih efisien. Lebih efisien. Kalau biasanya dulu kan guru mengajar tuh 2 kali 45 menit, 90 menit. Ya, itu kalau dengan cara menerangkan, siswanya mendengarkan, itu kalau dulu masih iya, karena dulu siswa itu kan takut ke gurunya. Iya. Kalau sekarang enggak menarik itu. 90 menit itu kalau digunakan berselancar oleh anak kita, nyampe mana-mana itu. Bisa tidak fokus lagi satu tema ya Pak ya. Iya. Dengan sistem yang baik, sistem pembelajaran yang baik. Jadi ada alatnya dan dibangun sistem yang baik, ini akan mempermudah guru, kemudian juga meningkatkan efektivitas efisiensi waktu, kemudian juga akan menyenangkan siswa, karena siswa belajar itu kondisinya sebenarnya harus menyenangkan. Betul, happy studying. Happy study. Kalau susah kalau gimana? Kalau sudah sumpah belajar itu kan, aduh ilmu tidak masuk ini. Tidak masuk. Iya, ini yang jadi beban akhirnya. Betul. Menjadi seorang pelajar itu tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan, pemirsa, tetapi justru menjadi beban karena nilai begitu ya. Saya nilainya harus bagus, tapi itu akan menjadi beban sesuatu yang apalagi dengan sistem pembelajaran yang mungkin harus diperjelas lagi begitu ya. Ya, jadi menyenangkan. Dan tentu bagaimana itu mudah diterima oleh, mudah dicerna. Iya, mudah dicerna. Dan itu kalau kita itu dengan sistem yang baik, itu kita bisa menggambarkan materi itu secara holistik. Jadi ketika misalnya ya, kita membahas turunan misalnya, anak-anak apa membahas turunan itu? Padahal turunan itu bisa digunakan di dalam menghitung kecepatan, percepatan,
pesawat terbang, mobil, banyak sekali. Betul. Ketika kita itu menerangkan dengan menjelaskan, itu kan hanya masuk ke telinga. Ketika masuk telinga, itu pembelajaran yang paling lemah. Iya. Jadi kalau Boringnya luar biasa. telling berbicara itu, Iya. maka indera yang berfungsi itu hanya telinga. Iya. Tapi ketika itu kemudian sudah ada gambar, ya, maka yang aktif itu Visualisasinya. visualisasi itu telinga juga Matanya. Nah, apalagi kalau anaknya sendiri yang aktif, jadi dengan sistem itu memancing anak untuk aktif. Anaknya yang aktif, maka itu semua unsur tubuh ini terlibat. Ketika pembelajaran itu bisa melibatkan seluruh unsur tubuh, itu ilmunya akan masuk. Iya, dan jelek gitu ya. Iya. Iya, langsung Jelepnya itu yang langsung meluncur begitu maksudnya ya. Berarti ini ada kaitannya dengan membangun budaya belajar, Pak. Bagaimana ya membangun budaya belajar yang keren gitu menurut anak-anak? Iya. Jadi dulu-dulunya atau sebelum ini orang belajar itu fokusnya kepada buku. Iya. Itu namanya book oriented. Diktatnya ya. Iya. Jadi guru itu dianggap profesional di antaranya adalah menuntaskan materi pelajaran. Sesuai silabus yang sudah dihitung. Sehingga setelah buku tadi itu. Sehingga lebih dikenal book oriented. Padahal belajar itu seharusnya student oriented. Orientasinya siswa. Ya. Nah, kenapa kok orientasinya buku? Ada buku paket yang disepakati digunakan untuk seluruh kelas, tingkatan. Ya. Misalnya, okelah kita kategorikan, misalnya madrasah aliyah ada 3. Ya. A, B, C. High, middle, low, misalnya ya. Ya. Ini bukunya kan sama. Iya. Turun-temurun gitu, Pak? Buku paketnya sama. Baik yang high maupun yang low itu buku paketnya sama. Iya. Bagi yang high mungkin mengikuti. Betul. Kemampuannya tinggi, materinya buku itu bisa diikuti. Bisa sampai. Ya, tapi yang low, kemungkinan sudah dia agak tidak seimbang ya. tidak bisa mengikuti. Tapi kan dianggap tidak masalah itu. Sing penting materinya habis. Betul. Nah, target materi akhirnya yang materi mengenal. habis. Terus kapan ujian kan bukan masalah kemampuan anak, tapi waktu. Sudah waktunya ujian. Dan harus diselesaikan. Anak bisa atau tidak bisa bukan masalah. Yang penting sudah selesai. Ujian. Nah, ini yang harus kita rubah. Kita tuh membangun budaya belajar. Siswanya yang belajar. Bukan buku yang menjadi acuan, tapi siswanya. Apakah tidak ada acuan nasional? Ada. Kalau dalam kurikulum pendidikan namanya CP. Capaian pembelajaran itu sifatnya umum. Ya. Jadi sifatnya umum, tapi nanti turunannya itu tergantung tadi yang high bisa lebih tinggi. Yang middle bisa agak di bawahnya. Yang low disesuaikan dengan potensi dan kemampuan anaknya. Kemampuan anak. Namanya belajar berorientasi pada siswa, membangun budaya belajar. Dari mana dia harus dimulai belajarnya? Dari kemampuan dia. Anaknya. Potensi yang dimiliki sesuai passionnya tidak ya? Begitu. Betul. Jadi ini namanya membangun budaya belajar. Anaknya yang belajar. Guru menjadi pembimbing. Dan bukunya sebagai referensi, bukan pengendali. Betul. Jadi kalau bahas pokok bahasan A, bukunya tidak hanya buku paket itu. Bisa berkembang apapun referensinya. Apapun. Dengan searching tadi, itu menjadi literatur bagi anak-anak. Betul sekali. Sehingga tidak menjadi wawasan itu hanya saklek di satu referensi saja kan? Bisa jadi begitu, bisa berwarna kemana-mana ya Pak. Nah, justru yang menyenangkan di situ. Iya. Selancarnya di situ yang fun. Oh saya cari yang sebelah sini saja gitu, aku di sisi sini gitu. Wah luar biasa. Baik. Berarti Pak di segmen kita yang terakhir, harapan Bapak Kabid tentang digitalisasi madrasah ke depannya seperti apa? Oke, makasih. Saya berharap kepada seluruh kepala madrasah, baik madrasah aliyah, sanawiyah maupun ibtidaiyah, agar menetapkan bagaimana madrasahnya menjadi madrasah yang mengikuti pola digitalisasi. Jadi jangan
karena tidak memiliki alat kemudian merasa belum mampu, karena sekarang itu potensi itu sudah ada. Hampir semua orang tua, hampir semua anak itu punya smartphone yang bisa digunakan untuk belajar. Nah, faktor-faktor negatif yang dikhawatirkan bagaimana bisa dieliminasi sebisa mungkin. Dengan cara misalnya madrasah punya locker. Smartphone-nya ditaruh di locker, ketika jam masuk, kemudian dibutuhkan bisa diambil, ketika istirahat bisa dikembalikan, dengan cara seperti itu, dan tentu di kelas didampingi oleh gurunya. Madrasah menyiapkan sumber belajar yang telah diverifikasi, yang dikumpulkan oleh gurunya, yang itu jelas positif, tidak ada muatan-muatan yang membahayakan. Saya pikir seperti itu akan justru positif ketika kita menggunakan smartphone itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini untuk segmen digitalisasi saya pikir ini cukup, dan saya tentu akan melihat nanti perkembangan madrasah di Jawa Timur. Nggih, matur nuwun Bapak Terima Kabir. kasih. Baik, pemirsa, demikianlah tadi liputan khusus kita tentang digitalisasi madrasah bersama Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Bicara digitalisasi, apapun bisa kita tuangkan, apapun bisa kita sampaikan. Namun jangan pernah salah dan jangan pernah untuk bisa searching apapun itu yang bermanfaat buat kita. Dan jangan lupa saring sebelum kita share, yang tentunya saja bisa untuk keamanan kita dan membuat kita kreatif untuk bisa merambah dunia digitalisasi. Saya Ica Asifah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.